Hai teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Saifuddin. Ya, di sini saya akan melanjutkan materi terkait bagaimana caranya merencanakan pengukuran kinerja. Nah, yang pertama ya dalam merencanakan pengukuran kinerja. Nah, itu menggunakan KPI atau Key Performance Indicator. Ya. Teman-teman ada yang tahu terkait pengertian atau definisi dari KPI? Ya. Apa itu KPI? Dan kenapa KPI itu penting untuk mengukur kinerja sosial media? Ya. Jadi KPI itu adalah metrik teman-teman yang biasa digunakan ya untuk mengukur apakah strategi sosial media marketing yang kita jalankan, yang kita laksanakan itu sudah efektif atau belum? Sudah sesuai dengan tujuan atau belum? Ya. Jadi kalau misalkan belum, berarti teman-teman dilakukan evaluasi perbaikan. Ya. Jadi fungsinya adalah itu ya untuk melihat, ya, mengukur ya terkait kinerja sosial media yang telah kita lakukan itu sudah mencapai tujuan teman-teman apa belum. Nah di sini bagaimana sih cara mengukur KPI? Nah di sini ada 5 faktor teman-teman ya, atau biasa disingkat dengan SMART ya. Yang pertama adalah spesifik, kemudian measurable ya, attainable ya, relevan dan timely ya. Nah spesifik itu bagaimana ya? Jadi teman-teman harus bisa memastikan ya, memilih target dan tujuan sejelas mungkin ya. Kemudian yang kedua itu measurable ya, yaitu dengan melacak dan mengukur semua kemajuan media sosial yang kamu jalankan itu seperti apa. Ya. Kemudian yang ketiga itu attainable. Ya. Jadi harus bersikap realistis ya dengan menetapkan KPI yang benar-benar bisa dijangkau. Ya. Jadi target yang kita tentukan itu harus realistis dan bisa dicapai. Ya. Jangan tidak realistis ya, targetnya langsung tinggi, saya pengennya harus ini ya, tapi kita juga harus lihat kapasitas kita, perusahaannya, apakah perusahaannya itu baru berjalan ya. Kalau baru berjalan kan pelan-pelan ya. Jangan tiba-tiba target nanti menggunakan sosial media, target penjualan harus naik 1000%. Waduh ya. Nah kemudian yang keempat itu harus relevan ya. Pastikan setiap KPI sosial media yang ditentukan ya, itu dapat terhubung dengan tujuan bisnis yang lebih besar dan relevan dengan tujuan perusahaan. Ya, kemudian yang terakhir itu buat timeline yang jelas untuk mencapai tujuan tersebut. Ya. Jadi timeline itu misalkan di kalender teman-teman hari ini mau memposting apa, besok memposting apa, tanggal sekian mau memposting apa. Jadi biar jelas. Ya, kemudian kapan kita melakukan evaluasi, apakah per minggu, ya, per bulan, ya, untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Ya, di sini KPI media sosial ya, yang penting untuk diukur itu apa aja, teman-teman. Ya, tentunya di sini banyak indikatornya, ya. Bisa dari engagement ya, untuk mengukur kualitas interaksi ya teman-teman antara platform media sosial dengan followers ya, atau dari jumlah likes ya, bagaimana peningkatan likes ya dari followers ya ke misalkan status yang sudah kita posting ya, kemudian seberapa banyak komentarnya mereka dari followers ya, apakah komentarnya itu negatif apa positif ya. Kalau misalkan komentarnya negatif, terus bagaimana kita agar istilahnya meningkatkan komentar positif untuk meningkatkan citra produk atau citra perusahaan. Bisa juga dari mention, share ya, atau dari profile visit ya, kunjungan ya. Di sini banyak teman-teman indikatornya. Ya, di sini teman-teman ya, dalam mengukur KPI di sini ada tingkatan, ada 3 tingkatan ya. Tingkatan pertama itu ada indikator kinerja kunci. Apa itu indikator kinerja kunci? Ya. Indikator kinerja kunci ya adalah indikator
utama dari program sosial media. Misalkan teman-teman ingin berfokus meningkatkan penjualan. Kalau di sini penjualannya itu ban X dari berbagai jenis ban. Misalkan ada ban X, ban Y atau ban M mereknya ya. Tapi teman-teman fokusnya itu ingin meningkatkan penjualan ban X. Nah, itu untuk indikator kinerja kunci. Nah, kemudian untuk tingkatan yang kedua itu ada indikator kinerja sekunder. Ya, jadi penjualan ban X misalkan indikator kuncinya itu dijual di Kanada. Nah, sekunder itu misalkan teman-teman penjualannya bukan hanya ternyata di Kanada, ada di Brasil, Amerika, atau di Indonesia. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah data lain. Data lain itu adalah penjualan selain dari ban X. Misalkan ada ban Y. Nah, bagaimana? Apakah berpengaruh? Ya, karena misalkan kita memposting yang sering itu ban X ya di media sosial, misalkan di Instagram atau di Facebook ya. Nah, kadang-kadang ya itu juga bisa berdampak. Misalnya teman-teman menjual di Kanada, ya fokusnya di Kanada. Nah, kadang-kadang itu juga berdampak teman-teman terhadap penjualan dari ban merek Y, misalkan merek lain. Nah, kadang-kadang customer juga kan, saya pengen nyoba ban Y, bagaimana ya kualitasnya. Nah, seperti itu. Ya, mungkin untuk KPI ini saja teman-teman. Nah, nanti kita video selanjutnya akan belajar bagaimana ya cara mengukur kinerja menggunakan FRY. Ya, sekian dan terima kasih.